Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Jami'il hadirin hadirat rahimakumullah, khasul jalis memana Habib Syekh bin Ahmad Maulana Khairan atallahu ta'ala amruhu wa sa'alisku fi khairil lutuf wal afiyah fi dini wa dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Jadi pada malam hari ini langsung saja melanjutkan pembahasan kemarin di dalam kitab Khosais Umat Muhammadiyah, kekhususan umat Muhammad, umat Rasulullah SAW yang dikarang oleh Sayyid Al-Muhaddis Muhammad bin Abi Al-Maliki. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala Al-Muhaddis al-Jaz Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimallahu Dato' Ulama Bayan Syekh Muhammad Syekh Al-Banjari rahimallahu Zaidi bin Abdul Ghani nafa'anallahu wa iyyakum bi asrarihim wa anwarihim fid din wa dunya wal akhirah rahimallahu samahatul ustaz al-imam al-habr al-kutub al-habib al-Haidar bin Ahmad bin Bigi wa samahatul ustaz al-imam al-hafidh al-musnid profesor Dr. Habibullah bin Abdul Qadir Fiqih. Nafa'ani wa iyyakum bi asrarihima wa anwarihima fid din wa dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Ila angal bab kemarin kita membahas sholat 2 rakaat wudu. Malam hari ini dengan apa adanya kita membahas sholat tasbih, yang mana posisi al-fakir atau ulun di sini hanya sekedar membaca faidah, bukan sebagai mengajarkan ataupun menggurui, karena bebuhan dia di sini lebih banyak pengalaman hidupnya, ilmunya lebih banyak makan asam garam kehidupan. Oke, kita lanjut. Sholat tasbih, dan salah satu kelebihan umat Rasulullah SAW adalah adanya sholat tasbih. Jadi mafhum mukhalafahnya, kesimpulan umat-umat terdahulu tidak ada sholat tasbih. Itu poin pertama. Rawa Abu Daud Sulaiman bin Ash'as wa Ibnu Majah Muhammad bin Yazid fi sunanihima qala hadatsana Abdurrahman bin Bashar bin Hakam an-Naisaburi qala hadatsana Musa bin Abdul Aziz qala hadatsana Al-Hakam bin Abbad an Ikrimah an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Abbas bin Abdul Muttalib, ya Abbas, ya Ammah, ala utika, ala amnahuka, ala ahbuka, ala af'alu bika asra khisalin, idza anta fa'alta dzalika ghafarallahu laka dzambaka awwalahu wa akhirahu, qadimahu wa hadithahu, khata'ahu wa amdahu, sugirahu wa kabirahu, sirrahu wa alaniyatahu, asra khisalin. Jadi Rasulullah SAW berkata kepada paman beliau, wahai pamanku, aku beritahukan atau aku berikan sesuatu yang mana apabila engkau mengamalkan amalan ini, maka Allah Ta'ala akan mengampuni engkau dosa-dosamu yang terdahulu ataupun yang sekarang, yang dulu, yang baru ataupun yang lama, kesalahanmu sengaja ataupun tidak, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar, baik dosanya dilakukan terang-terangan ataupun sendirian, sembunyi-sembunyi. Jadi sebagian ulama membahas yang dimaksud dosa yang diampuni di sini adalah dosa yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Adapun yang berkaitan dengan manusia
tidak bisa. Ya, anggap contoh kecil, kita nipu orang atau mukulin orang tidak bisa, atau ngomongin orang harus minta maaf lawan yang bersangkutan. Kalau ini dosanya berkaitan dengan Tuhan, maka ini diampuni di dalam hadis ini. Apa? Antusalliya arba'a raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil kitab wa suratin. Hendaknya engkau sholat 4 rakaat. Setiap rakaat setelah baca surah Al-Fatihah, setelah selesai baca surat. Setelah baca Fatihah, baca surat, selesai baca itu apa? Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makanya disebut sholat tasbih. Nah, jadi setelah surah Fatihah biasanya kan baca ayat surah apa terserah saja. Akan tetapi sebagian ulama, sebagian ya, memberikan surat-surat, ada yang memilih rakaat pertama setelah Fatihah baca Al-Kautsar, rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas, setelah rakaat ketiga setelah Fatihah baca Al-Kafirun, setelah ke rakaat yang keempat setelah Al-Fatihah baca Al-Falaq. Tapi ini kan macam-macam ya, ada yang surahnya itu, ada yang surah intinya terserah aja lah. Mau baca surah Al-Baqarah aja nggak apa-apa, terserah aja. Nah, jadi setiap rakaat setelah baca Al-Fatihah baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 15 kali sholat tasbihnya. Setelah itu ruku, setelah baca doa ruku baca tasbihnya 10 kali. Setelah itu bangun dari ruku, angkat kepala, baca lagi 10 kali tasbih yang tadi itu. Tapi catatan setelah kita membaca doa sholat yang biasa ya. Nah, sampai sujud subhana rabbiyal a'la itu, setelah baca itu baca lagi tasbih 10 kali. Satu duduk di atas lalu sujud, baca doa biasa, baca lagi setelah itu tasbihnya 10 kali. Jadi totalnya fadzalika khamsa wa sab'una fi kulli rak'atin taf'alu dzalika fi arba'in rak'atin. Jadi setiap rakaat nih baca tasbihnya totalnya 75 kali. Jadi satu rakaat 75 kali. Berarti kalau tasbihnya 4 rakaat berarti kalau sholatnya 4 rakaat berarti total tasbihnya 300 kali. Nah, ini. Jadi total tasbihnya 300 kali. Lanjutan hadisnya, wa inis tata'ta an tusalliyaha fi kulli yaumin marratan fa'al. Jikalau engkau mampu, sanggup sholat tasbih ini setiap hari 1 kali. Kalau ada yang mampu maka lakukanlah, silahkan. Fa illam tastati fa fi kulli jum'atin marratan. Seandainya setiap hari 1 kali karena belum terbiasa,
udah ambil yang 1 minggu 1 kali. Oh ternyata 1 minggu sekali dia ini aur, sibuk, mashgul alias busi. Busi ini sibuk bahasa Inggris, mashgul ini sibuk bahasa Arab. Sama aja. Ternyata dia setiap minggu gak sanggup juga, karena dia mashgul. Mashgul dengan apa? Pekerjaan dan hal yang lain. Oke. Ternyata ada keringanan lagi. Kata Rasulullah, setiap minggu pun dia tidak bisa. Fa in lam taf'al fa fi kulli syahrin marratan. Seminggu tidak bisa. Oh ternyata seminggu pun dia tidak bisa. Karena apa? Jam terbangnya terlalu tinggi, terlalu sibuk. Sibuknya tingkat provinsi sudah orang, bukan tingkat desa lagi. Oh nggak bisa juga setiap bulan saya. Ada nggak penawaran yang lain? Ada. Fa illam taf'al fa fi kulli sanatin marratan. Nah ini. Ternyata 1 minggu sebulan sekali dia nggak sanggup, terlalu sibuk, warawiri kesana kemari, banyaklah kegiatannya. Ya udah, ada lagi yang ringan sama Nabi Rasulullah dikasih lagi keringanan. Ya udah kalau kamu nggak bisa sebulan sekali, setahun pun sekali, lakukan setahun sekali. Ternyata setahun sekali pun tidak sanggup lagi, terlalu sibuk atau lupa, wallahualam ada hal lain, atau ini itu ABCD sampai Z ya, banyak ya. Fa'ilam tafal fafi umrika marratan. Seandainya tidak bisa setahun sekali, ya udah, kata Rasulullah, dikasih keringanan seumur hidup 1 kali. Ini jadi sholat tasbih ini dianjurkan minimal 1 kali seumur hidup, maksimal setiap hari, minimal 1 kali seumur hidup. Kenapa? Karena melihat faedahnya, melihat keutamaannya, ya nggak mungkin kan Rasulullah menyuruh sampai disuruh kayak gitu, dari sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampai seumur hidup sekali. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sholat tasbih. Ada pertanyaan dulu, kalau begitu apa perlu pakai isnad, pakai sanad? Jadi sebagian ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Karena kata yang tidak, kenapa? Karena sudah ada dalam hadis, sudah itu namanya sudah perintah. Tapi ada yang mengatakan pakai isnad lebih powernya itu lebih full gitu ibaratnya. Kalau salon nggak ada powernya kan suaranya kurang. Jadi powernya itu cesannya agak cepat mungkin kayak gitu lah bahasanya. Tapi terserah aja, intinya kalau bisa diamalkan gitu aja. Kalau nggak bisa seumur hidup 1 kali. Mungkin itu aja lagi dari ulun. Kalau ada salah, bila kalau minta maaf, minta halal, minta redha. Mudah-mudahan dia diberi hidayah oleh Allah Taala untuk melakukan sholat tasbih. Meskipun tidak bisa sendiri, jamaah ini bisa, berjamaah bisa sholat tasbih ini. Ada imam satu, kita di belakang udah beres, masuk ke hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawba taghfir li kulli hawba wastur lana al-'adati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilali wa kulli dhi mahabba
عليه عد الهدي وآله وصحبه عداد الصحبه والحمد لله في البدء والثناء